Halo anak-anak, selamat pagi dan berkat Tuhan. Semoga di hari Selasa ini, tanggal 10 Agustus 2021, anak-anak serta keluarga kalian masih selalu dalam berkat Tuhan, selalu sehat dan juga semangat. Anak-anak semangat untuk belajar hari ini bersama dengan Bu Guru. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema yang pertama, subtema yang ketiga. Untuk hari ini kita akan belajar muatan materi bahasa Indonesia. Seperti biasanya ya, anak-anak siapkan dulu untuk alat tulis, buku pena 1A, dan siapkan hati anak-anak untuk berdoa. Oke? Ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada subtema yang kedua lalu, anak-anak sudah belajar mengenai sikap dan cara bagaimana membaca yang benar. Nah, kalau untuk hari ini, kita juga akan belajar tentang bagaimana sikap dan cara, tentang sikap dan juga cara. Namun, untuk sikap dan cara yang akan kita pelajari hari ini, itu adalah tentang bagaimana menulis sikap, menulis yang benar, cara menulis yang benar. Yaitu anak-anak, hari ini coba perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya. Anak-anak bisa membuka untuk buku penanya halaman 45. Anak, untuk cara atau sikap menulis yang benar itu, coba di sini ada Udin yang sedang menulis. Nah, di sini Udin mempraktekkan menulis dengan benar. Mengapa? Coba anak-anak perhatikan saat Udin mengerjakan tugasnya. Nah, di sini Udin ceritanya mempunyai tugas menulis. Udin menulis dengan sikap duduk yang benar. Udin pun memegang pensil dengan cara yang benar. Jadi, anak-anak dapat melihat sikap Udin, cara Udin dalam menulis yang benar. Di situ terlihat, jadi kalau untuk cara menulis yang benar itu anak-anak harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama tentang posisi tubuhnya, kemudian cara memegang pensil, dan yang ketiga itu adalah cara meletakkan buku yang benar. Di sini dapat terlihat anak-anak, Udin menulisnya dengan benar. Mengapa? Karena kita lihat bahwa posisi tubuh Udin di sini itu tegak saat menulis. Lalu, buku yang digunakan Udin diletakkan di atas meja. Dan tentunya, cara memegang pensil yang benar itu seperti Udin di sini. Letakkan pensil yang anak-anak pegang di situ di antara telunjuk dan juga ibu jari, seperti yang terlihat pada layar. Jadi, Bu Guru ulangi sekali lagi, untuk sikap ataupun cara menulis yang benar itu adalah yang pertama, anak-anak perhatikan posisi tubuh anak-anak harus tegak saat menulis. Kemudian yang kedua, letakkan buku di atas meja. Dan jangan lupa yang ketiga, anak-anak harus memegang pensil dengan benar. Letakkan pensil di antara jari telunjuk dan juga ibu jari. Begitu ya. Oke. Nah, anak-anak, dalam menulis, selain memperhatikan bagaimana cara menulis yang benar, anak-anak juga harus memperhatikan hal yang lain. Tentang apa itu? Yaitu anak-anak harus memperhatikan mengenai jarak mata dan posisi cahaya saat menulis yang benar itu bagaimana. Nah, anak-anak, coba diperhatikan mengenai jarak mata serta
posisi cahaya yang benar saat menulis. Pada layar kalian sudah terdapat sebuah gambar seorang anak perempuan yang sedang menulis. Nah, pada gambar tersebut, anak tersebut menulis dengan benar karena memperhatikan jarak mata dan juga cahayanya. Bagaimana yang benar? Untuk jarak antara mata dengan buku yang benar itu saat menulis tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Serta anak-anak juga harus memperhatikan cahayanya. Saat menulis, anak-anak harus menulis di tempat yang cahayanya cukup terang. Ingat, cahayanya cukup terang. Tidak terang sekali atau bahkan tidak redup. Begitu ya? Oke. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru mengenai sikap ataupun cara menulis yang benar, serta tentang jarak mata dan posisi cahaya saat menulis yang benar itu bagaimana. Nah, coba. Untuk itu, Bu Guru akan memberi tugas untuk hari ini. Anak-anak dapat membuka buku penanya halaman 47. Pada halaman tersebut, di bagian bawah ada soal ayo berlatih. Ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, anak-anak cukup memberi tanda centang pada kalimat yang menunjukkan jarak mata yang benar saat menulis. Kemudian untuk soal yang kedua, anak-anak melingkari jawaban yang benar mengenai apa yang akan terjadi jika anak-anak menulis seperti pada gambar yang ada. Kemudian untuk yang ketiga, anak-anak mempraktekkan sikap cara menulis yang benar serta jarak mata dan posisi cahaya saat menulis yang benar dalam menulis kalimat yang ada pada soal nomor 3. Nah, di situ ada 3 baris anak-anak. Namun, anak-anak menuliskannya cukup 1 kali pada baris yang kedua. Seperti waktu anak-anak menuliskan tugas bahasa Jawa pada beberapa waktu yang lalu. Ingat ya, menuliskan pada baris yang tengah. Diperhatikan huruf mana yang harus dituliskan sampai baris yang paling atas, serta huruf mana yang harus dituliskan pada baris sampai baris yang paling bawah. Begitu ya? Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini saja. Bu Guru cukupkan. Semoga anak-anak senang ya hari ini ya. Oke, namun sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Bu Guru akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, tentang cara menulis yang benar. Kemudian yang kedua, mengenai jarak mata yang benar saat menulis. Dan yang ketiga adalah posisi cahaya yang benar saat menulis. Serta anak-anak hari ini memiliki 1 tugas. Pada buku pena halaman 47, anak-anak kerjakan langsung pada buku pena saja. Dan jangan lupa, tuliskan refleksi saat belajar anak-anak hari ini pada buku tulis tematik seperti biasanya. Begitu ya. Oke, terima kasih. Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa berguna untuk masa depan anak-anak. Sampai jumpa dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.